Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 58. Ada kecurigaan. Winda pun mengangguk. Dia akan memberikan waktu untuk John menerima kenyataan pahit itu. Apapun nanti keputusan yang John pilih, dengan hati lapang ia menerimanya. Ken. Ketika sudah tidak ada orang. Kini tinggal dirinya sendiri di dalam ruangan VIP itu. John merogoh ponsel di saku pijamannya. Kemudian dia menghubungi Justin. Untuk apa? Karena dia mau bertanya pada Justin tentang apa saja yang terjadi malam itu. Panggilan tersambung. Ada apa sepagi ini kau menelponku Tuan John? Apa kau tahu tentang apa yang terjadi di dalam mansion Kikan malam itu? Kenapa kau bertanya padaku? Katakan. Aku sedang tidak ingin berbasa-basi. Huff. Terdengar suara helaan nafas Justin. Apa yang ingin kau ketahui? Ternyata benar kau juga tahu. Sebaiknya kau tanyakan pada Winda, jangan padaku. Apa benar Gary Roses juga ada campur tangannya dengan kecelakaan orang tuaku? Suasana hening sejenak. Justin diam tak berkata apapun. Katakan. Aku hanya ingin memastikan. Kau benar, Kikan memberikan rekaman suara tentang rencana pengkhianatan itu. Dek. Seperti tertusuk pisau belati. John memegangi dadanya yang terasa berdenyut. Tangannya juga mengepal dengan sempurna. Ia menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Kau tidak apa-apa? Tanya Justin. Aku baik-baik saja. Terima kasih untuk informasinya, jawab John. Ia pun memutuskan panggilan sepihak. Prak. Ponselnya pecah dan hancur ketika ia lempar ke sembarang arah. John berteriak mengumpat dan memaki-maki. Entah dia sedang marah kepada siapa. Gary Roses, Winda, ayahnya, atau dirinya sendiri yang tidak mampu menghadapi kenyataan pahit itu. Duduk memeluk lutut di atas tempat tidur dan menangis tanpa suara. John mengingat kenangan-kenangan indah yang dia lewati bersama Winda. Meskipun singkat namun sangat bermakna untuknya. John menggelengkan kepalanya, seraya beranjak dari tempat tidur. La menelpon Ken untuk mengurus kepulangannya. Semakin lama di rumah sakit dengan keadaan kacau seperti ini, hanya akan membuatnya menjadi gila. Di perjalanan di dalam mobil, John membuka kaca mobilnya membiarkan angin menyapu wajah dan rambutnya. Ia menghirup udara segar itu melalui hidung lalu mengeluarkannya lewat mulut. Tuan, apa Anda yakin mau langsung bekerja saat ini juga? Apakah Anda tidak ingin beristirahat di rumah? Tanya Ken seraya melirik kaca spion tengah. Tidak Ken. Banyak yang harus aku kerjakan, jawabnya singkat. Ken melihat tuannya itu sedang bersandar dan menutup matanya. Ken pun menutup pembicaraan. Dia mengerti jika sang tuan memerlukan waktu untuk menenangkan isi kepalanya. Mengingat ia baru saja menemukan fakta pahit tentang kematian ibunya. Sesampainya di hotel, John disambut dengan beberapa orang karyawan. Seperti biasa dia tidak menyapa balik bahkan wajahnya sedingin es. John berjalan ke arah lift khusus yang diikuti oleh Ken di belakangnya. Gosip pun dengan cepat beredar. Jika Tuan John Lewis kembali bekerja hari ini, dia sudah tidak dirawat di rumah sakit lagi. Winda yang sedang berada di mini swalayan hotel ikut mendengar gosip tersebut. Ketika beberapa karyawan membicarakannya, sontak ia sangat terkejut. John, dasar keras kepala, dia kan belum sembuh total. Kenapa dia langsung bekerja? Gumam Winda seraya melirik arloji yang menunjukkan pukul 12 siang. La pun meninggalkan belanjaannya dan segera berlari pergi. Ingin menemui John di kantornya. Tidak ada prasangka buruk apapun. Tapi karena perasaannya yang begitu dalam terhadap John lah, yang membuatnya langsung panik. Dia tidak mau John kelelahan ataupun kembali kesakitan.
akibat lukanya yang belum sembuh total. Ketika sudah berada di lantai tempat ruang kerja John berada, Winda langsung bergegas menyusuri lorong menuju ruang kerja John. Seluruh karyawan yang ada di sana menatap ke arahnya. Namun Winda tidak memperdulikannya. Winda menarik nafas dalam-dalam ketika hendak membuka pintu ruangan kerja John. Namun tiba-tiba saja pintu terbuka lebih dulu. Keluarlah Ken sambil membawa beberapa berkas. "Nona Winda," ucap Ken. "Ken?" Winda terkejut. "Apa yang Anda lakukan di sini, Nona?" tanya Ken. Winda mengernyit seakan heran dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu, Ken?" "Tentu saja aku ingin menemui John. Kenapa dia tidak mengabariku jika dia keluar rumah sakit hari ini juga? Dan kenapa kau membawanya ke kantor tidak pulang ke rumah untuk istirahat?" Winda hendak menerobos masuk, namun ditahan kembali oleh Ken. "Maafkan saya Nona, saya hanya menyampaikan pesan Tuan John. Jika saat ini Tuan sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun." "Apa kau bilang? Tidak ingin diganggu? Bahkan olehku dia tidak ingin diganggu." "Yang benar saja Ken, jangan bercanda." Winda tersenyum menanggapinya dan hendak kembali menerobos masuk. "Nona, saya tidak bercanda. Tuan John tidak ingin diganggu oleh siapapun, termasuk Anda Nona Winda. Saya harap Anda bisa mengerti." Ken kembali menekankan ucapannya. Winda tersentak diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Lah menatap sendu wajah Ken dan pintu ruang kerja John secara bergantian. Sakit, sungguh sakit hatinya saat ini. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Suaminya sendiri tidak ingin diganggu oleh siapapun termasuk dirinya. "Baiklah Ken, terima kasih atas informasinya. Aku akan pergi," ucap Winda dengan bibir yang bergetar. Ia hendak menangis karena pelupuk matanya tidak bisa menampung banyaknya air mata lagi. Namun dengan gerakan cepat Winda mengusapnya. Lalu ia berbalik dan berjalan kembali menuju lift. "Maafkan aku Nona Winda," ucap Ken seraya membungkuk sedikit. Ia tak tega melihat Winda yang putus asa. Dia mengerti bagaimana rasa sakitnya. Sedangkan di dalam ruang kerja John. "Maafkan aku Winda, tunggulah sampai hatiku berdamai dengan kerasnya diri ini." John menyandarkan punggungnya di balik pintu. Dadanya terasa sesak. Sedari tadi ia mendengarkan percakapan Winda dan juga Ken di luar sana. Ingin rasanya dia keluar dan langsung memeluk gadis itu. Namun egonya terlalu besar. John menutup matanya. Akan tetapi setiap kali dia menutup mata, bayang-bayang tentang kenyataan pahit itu semakin menghantuinya. John menghela nafas dengan kasar. Lalu ia kembali duduk di kursi kerja. Mempersibuk diri dengan mengerjakan pekerjaannya. Pandangannya tak sengaja beralih ke layar komputer yang menampakkan rekaman CCTV lift. Tangannya melayang mengusap layar komputer itu. Melihat Winda yang berjalan lesu memasuki lift. "Winda," pekiknya pelan. Ia terkejut melihat Winda yang tengah meringkuk duduk di pinggiran lift sambil menangis. John tidak bisa menahan air matanya lagi. Menetes beberapa kali. John langsung mengusapnya. Lah memegangi dadanya yang kembali berdenyut. Sungguh ia tidak tahan melihat Winda yang menangis. Gadis itu terlihat sangat kesakitan. Beberapa kali ia memukul-mukul dadanya. Bahkan berteriak-teriak memaki. John tidak bisa mendengar makian itu tertuju kepada siapa. Terlintas di benaknya, bagaimana cara mereka berdua bertemu. Di lift itu, Winda berlari masuk dan menabraknya. Mengotori setelannya yang mahal dengan bercakkan darah. Gadis itu juga pingsan. Flashback. John menggendong gadis yang baru saja ia temui di lift dan membawanya ke apartemennya. Ia merebahkan gadis itu di sofa. Gadis itu pingsan karena terlalu banyak menghabiskan darah. "Cih, kotor semua."
Sangat menjijikkan, dari mana datangnya gadis ini? John memegangi jasnya yang bersimbah darah gadis asing itu. Karena melihat darahnya yang terus keluar, John pun mengobati lukanya. Ia juga membersihkan tangan hadis itu yang penuh bercak darah. Tak sengaja ia menatap wajah gadis itu. Bibir pucat, rambut ikal berantakan, dan kacamata yang tebal. Entah apa yang membuatnya melepaskan kacamata gadis itu. Senyuman terukir di wajah John, cantik. Tanpa ia sadari ia memuji wajah cantik gadis itu. Sid, apa yang sedang kupikirkan? John geleng-geleng kepala dan kembali memasangkan kacamata gadis itu. Lalu ia beranjak dan pergi ke kamarnya untuk ganti baju. Flashback off. Maafkan aku Winda, kembali kata maaf keluar dari mulutnya. John menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kerja. Nona Winda, ucap seorang pria yang tidak sengaja lewat di depan lift Yabek baru saja terbuka itu. Winda tersentak kaget, ia mendongak melihat June yang berdiri di hadapannya. Winda pun langsung berdiri, memperbaiki rambut yang berantakan, serta mengusap air matanya yang membanjiri wajah. Cepat-cepat ia segera pergi. Nona Winda, kau tidak apa-apa. June menggapai tangan Winda, membuat langkahnya terhenti. Winda menarik kembali tangannya. Wajahnya menunduk seakan enggan untuk memperlihatkan kesedihannya pada siapapun. Aku tidak apa-apa, ucapnya langsung berlari meninggalkan June. Pria itu mengernyit menatap kepergian Winda. Sesampainya di dalam apartemen, Winda disambut dengan Naya. Naya terkejut melihat sang kakak yang dalam keadaan kacau. Naya langsung memeluk Winda. Ada apa kak? Kenapa kau menangis? Tanya Naya. Hiks, aku tak bisa. Aku tak bisa seperti ini Nay. Winda menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu berlari masuk ke dalam kamar. Membanting diri ke atas tempat tidur dan menangis menutupi wajah dengan bantal. Kenapa kau seperti ini John? Kenapa hatimu sungguh tega membiarkan air mataku ini menetes? Bukankah kau pernah bilang, kau tidak akan pernah membiarkan air mata ini menetes? Tapi sekarang apa? Kau bahkan tidak mau melihatku. Sakit sangat sakit rasanya, hiks. Winda beranjak dan duduk di pinggiran tempat tidur. Sesekali ia memukul dadanya yang sakit. Pandangannya mengedar dan tak sengaja melihat koper yang pakaiannya. Ia pun menghampiri koper itu. Menariknya dengan keras keluar dari kamar. Namun saat berada di ambang pintu, tiba-tiba saja lututnya melemas. Winda berhenti dan terduduk di lantai. Tangisannya kembali pecah. John, please. Jangan seperti ini, aku mohon. Jangan menyiksaku seperti ini. Winda kembali memukul-mukul dadanya. Sid, brengsek, persetan dengan semua ini. Jika ini akan terjadi kenapa kau buat aku jatuh cinta padanya ya Tuhan? Kau sungguh tidak adil padaku. Dadanya terasa nyeri sangat nyeri. Matanya sudah tak sanggup lagi untuk mengeluarkan air mata. Bahkan isakannya semakin menjadi. Winda tidak bisa bernafas. 5 menit dia mendiamkan diri di posisi itu. Setelah merasa sedikit tenang, Winda kembali menarik koper itu masuk ke dalam kamar. Ini bukan saatnya untuk aku pergi, gumamnya dengan yakin. Ia pun pergi ke dalam kamar mandi. Membasuh wajahnya. Winda menatap wajahnya dari pantulan cermin wastafel. Bibir pucat, hidung merah, serta mata yang bengkak akibat menangis. Pertahankan aku John, jangan biarkan aku pergi. Aku mohon padamu, ucapnya. Setelah itu Winda pun memilih untuk menyibukkan diri dengan kembali berbelanja bahan makanan di mini swalayan hotel. Ditemani dengan Naya, Winda hendak membuatkan makan malam untuk John. Di swalayan,
Naya mendorong keranjang belanjaan mengikuti langkah sang kakak di depannya. Sedih melihat Winda yang seperti ini. Sempat ia berpikir untuk membenci almarhum ayahnya. Karena meninggalkan luka dan kenyataan pahit ini untuk sang kakak. Nay, menurutmu aku harus memakai yang ini atau yang itu? Tanya Winda. Mengangkat sebuah daging yang sudah dibungkus rapi dan menunjuk daging lainnya. Terserah kau saja kak, jawab Naya. Baiklah, kalau begitu yang ini saja. Kembali mereka berjalan mencari bahan-bahan yang lainnya. Nay, bukankah kakak iparmu menyukai ini? Winda tersenyum lebar memperlihatkan satu bungkus ramen instan. Teringat kembali saat ia memperkenalkan pertama kalinya ramen instan kepada John. Seperti ada yang berdenyut di dalam dada Naya. Ikut perih melihat sang kakak yang mencoba bersikap tegar. Padahal Naya sangat tahu, jika Winda sangat terpukul sekarang ini. Kau memang benar-benar wanita yang tangguh kak, gumam Naya di belakang Winda. Winda kembali berdecak senang. Memperlihatkan senyumannya, ia tidak pintar menyembunyikan kesedihannya. Membuat Naya semakin merasa bersalah. Tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Air matanya hampir menetes, tapi masih bisa ia tahan. Naya tidak mau jika sang kakak sampai melihatnya menangis. Pasti ia akan semakin sedih nantinya. Sudah selesai? Tanya Naya. Sudah, jawab Winda tersenyum. Aku tidak sabar untuk memasak makan malam untuk John. Naya diam tak menjawab. Ia membawakan barang belanjaan itu. Sambil melihat tingkah kakaknya yang sangat jelas sedang mencoba tegar sendiri. Senyuman yang ia lontarkan seakan mengatakan jika ia sudah tidak sanggup lagi. Pukul sudah menunjukkan 7 malam. Kini Winda tengah menyiapkan meja makan. Ia tak sabar menunggu kedatangan John. Sedangkan Naya hanya diam menumpu dagu dengan tangannya di atas meja. Sambil menatap gerak-gerik sang kakak. Kau terlihat bersemangat. Apakah karena kakak ipar akan segera pulang? Tanya Naya. Tentu saja, hari ini dia baru pulang dari rumah sakit. Pasti ia bosan dengan makanan rumah sakit beberapa hari ini. Karena itu aku membuatkan makan malam spesial ini untuknya, jawab Winda panjang menjelaskan. Semoga saja dia suka. Hei, apa maksudmu? Dia pasti akan menyukainya. Di tengah percakapan mereka. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu terbuka dan langkah kaki seseorang berjalan masuk. Winda sadar jika itu adalah John. Segera ia berlari menghampiri suara langkah kaki itu. John, sapanya tersenyum. John terlihat kaget. Mereka saling bertatapan lama. Namun John memutusnya dalam sekejap. Entah kenapa suasana menjadi canggung. Kau sudah pulang. Kau pasti lelah, aku sudah membuatkan makan malam untukmu. Winda berjalan mendekat. Benar, aku sangat lelah hari ini. Aku mau membersihkan diriku lebih dulu. John berjalan melewati Winda. Tapi aku sudah memasak untukmu, ucap Winda dengan nada sedikit kecewa. Tanpa menatap wajah Winda, John menjawab, bawakan saja ke ruang kerjaku. Lalu ia segera masuk ke dalam kamar. Meninggalkan sayatan luka di hati Winda. Hancur, perasaannya sangat hancur. Bisa membayangkan rasanya berada di posisi Winda. Dia sudah berusaha kuat dan tegar. Tapi kembali hatinya disayat hingga berdarah oleh kata-kata dan sikap John. Air matanya hendak keluar, namun Winda malah tersenyum. Menahan kuat agar tidak menangis. Ia pun kembali ke dapur. Naya yang tahu jelas apa yang terjadi. Tak mau berkomentar apapun yang akan lebih menyakiti hati sang kakak. Ia memilih diam memperhatikan apa yang dilakukan Winda. Winda mengambil beberapa alat makan dan sebuah nampan. Ditaruhnya ke atas nampan, piring berisi steak dan beberapa makanan pendamping lainnya.
Tak lupa juga ia menyiapkan susu hangat untuk John. Kau mau bawa itu kemana? Tanya Naya pura-pura tidak mengerti. Ini untuk kakak iparmu. Winda masih sibuk mengatur. Kenapa? Apa dia sedang tidak enak badan? Hingga tidak bisa makan di meja makan bersama kita? Tanya Naya lagi. Nadanya seakan sinis, karena dia kesal pada John yang memperlakukan kakaknya seperti itu. Kau benar, dia sedang tidak enak badan. Aku akan segera kembali, jawab Winda tersenyum. Ia pun segera membawa nampan berisi makanan itu ke dalam ruang kerja John. Disusunnya makanan itu di atas meja kerja John. Sedangkan John-nya masih berada di dalam kamar. Setelah memakai piyama tidurnya John pun masuk ke dalam ruang kerja. Ia terkejut melihat Winda yang sudah ada di sana. Gadis itu tersenyum dengan cerahnya. Seakan tidak terjadi apa-apa. Ingin sekali rasanya John berlari dan memeluk Winda saat itu juga. Namun lagi-lagi egonya terlalu besar, mematahkan keinginannya itu. John memalingkan wajahnya. Aku akan mencoba sekuat mungkin untuk bertahan John, jadi aku mohon berjuanglah juga untuk mempertahankan aku. Batin Winda. Maafkan aku Winda. Aku masih tidak bisa menatap wajahmu terlalu lama. Karena setiap kali aku melihat wajahmu, aku terbayang betapa sakit dan mengerikannya kecelakaan yang menimpa orang tuaku. Maaf, ku mohon kau bisa bersabar sedikit lagi, batin John. Kau sudah selesai? Tanya Winda. Jawabnya mengangguk sembari berjalan ke arah sofa. Mata Winda membulat seakan tak percaya. Buat apa itu? Winda menunjuk bantal dan selimut yang tersusun di atas sofa. Untuk apa lagi? Jelas untuk aku tidur, jawab John dingin. Winda tersenyum pias lalu berjalan mendekati John. Ada apa denganmu? Apa kau yakin seperti ini? Kau bahkan tidak mau tidur denganku di satu kamar. Aku tidak punya pilihan, maaf, John berusaha menyibukkan diri. Dia gugup dan bingung harus berbuat apa. Terlebih ketika Winda berada sangat dekat dengannya. Tidak punya pilihan. Apa maksudmu? Lihat aku John. Winda meraih kedua pundak John. Mengarahkan wajah dan tubuh John ke arahnya. Mata mereka saling menatap lagi, namun kembali diputus oleh John. Lepaskan aku Winda, aku sangat lelah hari ini. Kita bahas besok saja. Aku mohon, ucapnya dengan nada pelan, ia juga tak mau menyakiti hati Winda lagi. Dengan perkataan kasarnya. Apa lagi yang perlu dibahas John? Menurutku tidak ada, kau sudah sangat keterlaluan bagiku. Winda mendorong dada John dengan sedikit kuat. Lalu ia berjalan dengan hentakan keras ke arah pintu. Langkahnya terhenti, ketika John memanggilnya. Winda. La menoleh ke arah John. Terima kasih, ucapnya John. Winda tersenyum pias. Untuk apa? Kau sendiri yang bilang, belum saatnya untuk mengucapkan kata terima kasih. Maaf, tolong kamu bisa mengerti diriku kali ini, ucap John lagi. Aku selalu mengerti dirimu John, tapi kali ini. Aku seperti sudah tidak mengenal dirimu lagi. Winda keluar dari pintu dan membiarkan pintu tertutup dengan hempasan kuat. Dek. Aku sudah seperti tidak mengenal dirimu lagi. Kata-kata itu berhasil menghunus di jantung John. Betapa sakitnya mendengar perkataan itu dari mulut Winda. John sadar jika dia sudah sangat menyakiti hati Winda. Namun mau bagaimana lagi, dia juga tidak bisa membohongi hati dan perasaannya sendiri. Dia sangat kecewa dengan kenyataan bahwa ayah Winda juga terlibat dengan kecelakaan yang menewaskan ibunya. Di luar ruangan, Winda berjalan melewati ruang makan. Kak, kau tak jadi makan? Tanya Naya, yang mengerti dengan perubahan air di wajah Winda. Winda menoleh dan tersenyum.
Aku sudah kenyang, Nay, kau makanlah. Aku juga sudah lelah mau istirahat. Naya mendengus kesal menatap pintu ruang kerja John. Jahat, sungguh jahat John di pikiran Naya. Semua ini bukan salah Winda. Bukan juga salah Naya maupun John. Mereka semua adalah korban dari kesalahan masa lalu yang dibuat oleh orang tua mereka masing-masing. Baru masuk dan menutup kembali pintu. Winda hampir terjatuh ke lantai, karena kepalanya yang pusing. Pandangannya kabur perlahan ia berjalan ke arah tempat tidur. Direbahkan tubuhnya yang lemas itu. Winda menatap sendu langit-langit kamarnya. Lah mengerjapkan mata beberapa kali, berharap ini adalah mimpi. Mimpi buruk yang jika ia terbangun mimpi buruk itu sudah lenyap. Namun ini semua nyata, bukan hanya mimpi buruk. Pandangan Winda semakin kabur. Entah kenapa tidak lama kemudian dia terlelap seperti orang tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengannya, Winda tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang dia rasakan sekarang adalah lelah yang sangat-sangat. Hingga tubuhnya tidak bereaksi meskipun dia hendak membuka mata dan bangun. Namun tidak bisa. John membolak-balikkan tubuhnya ke kanan dan kiri beberapa kali. Tapi tetap saja matanya tak kunjung merasa mengantuk. Ia pun beranjak duduk, mengusap wajah dan menyibak rambutnya ke belakang. Ah, pekiknya kesal. Kenapa aku tidak bisa tidur sama sekali? John pun beranjak dan keluar dari ruang kerja. Ia berniat untuk mengambil air ke dapur. Inilah balasan untuk dirinya karena sudah menyakiti hati Winda. Dengan perkataannya yang sangat keras dan sikap yang dingin. Hatinya tidak bisa tenang, jika tidak melihat wajah Winda. Huff. John menghela nafas ketika selesai meneguk abis air dingin di dalam gelasnya. Namun saat hendak kembali ke ruang kerja, langkahnya terhenti. Melihat Naya yang berdiri tepat di depan pintu ruang kerjanya. Apa yang kau lakukan? Ini sudah malam, sebaiknya kau istirahat. John hendak melewati Naya. Akan tetapi lagi-lagi gadis itu bergeser, menghalangi langkah John. Hufet, kau mau apa? Dengusnya kesal. Kau akan menyesal kakak ipar, ucap Naya. John sedikit tersentak mendengar perkataan Naya. Ia pun menatap tajam mata gadis itu. Apa maksudmu? Kau tahu, jika memang benar ayahku ikut terlibat atas kematian ibumu. Itu bukanlah salah kami, kau pasti berpikiran sama kan? Tapi kenapa kau memperlakukan kakakku seperti itu? Apa hatimu setega itu melihat kakakku menangis? Jawab Naya emosional. Mengingat betapa mirisnya keadaan sang kakak seharian ini. John menelan salivanya dan memijit tengkuk lehernya. Kau tidak akan mengerti, sebaiknya minggir. Aku tidak bodoh kakak ipar, aku sudah besar. Aku mengerti mana yang salah dan benar. Dan sekarang aku tahu pasti jika sikapmu sekarang padaku tidaklah benar. Kakakku tidak salah, jangan sampai kau menyesali perbuatanmu ini kelak. Naya menarik nafas dalam-dalam. Menahan air matanya yang hampir keluar. Lega rasanya karena sudah mengeluarkan semua unek-unek dalam hatinya. Terserah kau saja mau bilang apa, jika kau tidak mau minggir. Silahkan. Aku bisa lewat pintu lain. John pun berlalu meninggalkan Naya. Kau pasti akan menyesal kakak ipar, teriak Naya sembari menatap kepergian John. Di depan pintu kamar. John berdiri dengan tangan yang memegang gagang pintu. Seperti tidak punya keberanian untuk membuka pintu itu dan bertemu Winda di dalam sana. Namun mau bagaimana lagi, ruang kerjanya juga terhubung dengan kamar. Perlahan ia putar gagang pintu dan mendorongnya. Lampu masih menyala, tumben sekali pikirnya. Karena tidak biasa Winda tidur dengan lampu yang seterang itu.
Pandangan John mengedar dan mendapati sosok Winda yang terbaring di atas tempat tidur. "Winda," panggilnya pelan. "Winda, apa kau belum tidur?" Panggilnya kembali, dan sekarang ia yakin jika Winda telah tidur. John pun berjalan mendekati tempat tidur. Dilihatnya Winda yang posisi tidurnya agak sedikit aneh. Dia tertidur dengan posisi terlentang dan kaki yang masih menjuntai. John mendekat dan mengangkat perlahan tubuh Winda. Merebahkannya dengan benar. Membukakan sepatunya dan menyelimutinya. "Kenapa wajahmu sangat pucat? Apa kau sakit?" "Maafkan aku Winda," ucapnya pelan. Sembari tangannya mengelus lembut pipi Winda. "Kau tahu, aku sangat mencintaimu Winda. Aku tidak bisa membayangkan hidupku nanti tanpamu. Tapi kenapa takdir membuat kita menjadi seperti ini? Aku sungguh tidak bisa terus-menerus tidak menghiraukanmu. Hatiku terasa sakit sendiri karena telah menyakiti hatimu. Sekali lagi maafkan aku Winda." John memberikan kecupan hangat dan penuh kasih sayang di kening Winda. Membuat Winda yang tengah terlelap menggeliat. John terkejut dan langsung berlari pergi dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Sedangkan Winda, matanya terbuka. Ia beranjak duduk di atas tempat tidur. Dipegangnya keningnya yang terasa hangat, dia bisa merasakan jika John mengecup keningnya tadi. Namun dia lihat tidak ada siapa-siapa, mustahil pikirnya. Mungkin saja dia hanya bermimpi. Winda menoleh ke arah pintu ruang kerja John. Ia pun segera beranjak dan berjalan ke arah pintu itu. "Kepalaku sakit sekali, untung saja aku bisa terbangun. Aku rasa tadi aku sama sekali tidak sadarkan diri. Ada apa denganku akhir-akhir ini?" Ceklek. La membuka pintu tersebut dan melihat ke dalamnya. Senyuman terukir di wajah Winda, melihat John yang tengah terlelap. Ia pun menutup pintu itu dan kembali ke tempat tidur. Melanjutkan istirahatnya. Bersambung.